Kak, ini di filmnya si Irdan sahabatnya Jun bisa ngeliat setan nggak? Ah ya gitu. Bisa ngeliat jinnya nggak? Oh iya. Nah, kita jawab aja di film ya. Karakter aku di sini tuh pun pendiam, nggak yang terlalu bawel, tapi aslinya bawel. Aku sempet susah itu di gigi. Salahnya kali pas Cokor itu ketiduran Kak. Cing. Jadi pas bangun-bangun astagfirullahaladzim, perasaan di jalan ini nggak ada peran Tatan ya kan? Itu Arif mirip banget Tatan bener kan? Iya lagi. Wah, ternyata aku nemu teko nih, ada teko. Coba ya, kita gosok-gosok keluar gak nih jinnya gitu ya. Siapa tahu keluar gitu, siapa tahu keluar jinnya. Ya, nggak keluar ya. Ngomongin soal jin, nah pastinya kalian familiar banget dengan salah satu serial Jin dan Jun di tahun 90-an. Dan kabarnya serial Jin dan Jun ini diangkat ke dalam sebuah film. Kita lihat dulu yuk trailer yang satu ini. Jun, nanti kalau misalkan udah keluar dari sini, lo cerita-cerita ya, lo ketemu sama setan apa aja. Siapa kamu sebenarnya? Gak sembarangan orang bisa menemukan tempat ini. Mau cari mati? Kumaha? Kaset untuk orang sekarang? Siapa sih? Aku adalah jin sakti dari Timur Tengah. Tapi bohong. Tapi, kau bisa memanggil saya dengan Om Jin. Om Jin, gue mau jadi populer di sekolah. Oke. Jam 1. Bisa Jun, Bun. Ya. Gimana kalau kita pakai kekuatan jin buat naikin status kita di sekolah? Nggak boleh minum minuman keras. Enak kan? Lebih enak dari daging manusia. Nah kebetulan Akurat.co saat ini sudah bersama cast dari film Jin dan Jun. Ada Clay Gribble. Hai, halo semuanya. Sama Alif Revalino. Halo semuanya, salam kenal. Selamat datang di studionya Akurat gitu ya. Dan saat ini kita akan ngobrol-ngobrol soal film Jin dan Jun. Tanya dulu ya ke Alif gitu ya. Alif, sebelum main film Jin dan Jun yang saat ini, yang era sekarang, kamu sempat nonton dulu nggak sih serialnya yang zaman dulu itu yang tahun 90-an? Justru kayak aku harus nanya kakak dulu, kakak udah nonton belum? Nggak ada jin keluar dari botol teh poci kan? Oh nggak ada ya? Pun keluar kan jinnya nggak bisa ngapa-ngapain. Pun ada jin tinggal 10 tahun di sini kan keluar juga jinnya diabetes. Oh iya, mungkin. salah ya. Iya. Lagian ini poci ya, Iya. teh poci bener tadi. Harus teko Arab mestinya keluar. Oh harus teko Arab. Iya. Oh gitu. Apa yang di film Jin dan Jun itu teko Arab juga kan? Enggak, itu teko condir. Iya. Ada orang Arabnya juga sih dia kan. Nah, nonton gak nih yang zaman dulu gitu? Terus kan umur aku masih 13 tahun ya kak. Jadi dulu. Oh masih- iya. Enggak jadi gitu dong. 13 tahun. Iya, umur lu enggak segitu, Bang. Enggak, 10 tahun yang lalu kan aku 13. Oh, gitu. Umur aku 22. Jadi terus terang zaman Jin dan Jun itu belum muncul tuh, kita belum sempet nonton karena pas aku kecil udah nggak ada di TV. Cuman beruntungnya suka ada rerun ya kan di salah satu TV nasional kan. Jadi sekilas mah aku nonton Jin dan Jun. Mana Om Syarul Gunawan tuh aku masih ada lah sekilas nonton di rerunnya. Dan pas mau main film kan juga riset sedikit di YouTube kan juga sekarang udah banyak lah ya orang-orang yang upload lagi. Susah nggak sih yang namanya merepresentasikan film Jin dan Jun yang zaman sekarang gitu dengan orang yang tahu dulu gitu supaya hype-nya orang nih sama nih, ada bebannya, ada sedikit bebannya di situ ya. Dan udah mulai banyak yang nanya juga ke kita di kalau di DMX udah mulai banyak, Kak, ini di film ini
di filmnya si Irdan sahabatnya Jun bisa ngeliat setan nggak? Ah ya gitu. Bisa ngeliat jinnya nggak? Oh Nah, iya. kita jawab aja di film ya. Itu jawab aja di film ya. Ya itu juga aku jadi penasaran ya. Sahabat-sahabatnya ini bisa ikut ngelihat si Jin nggak gitu ya kan? Gitu. Nah kalau Clay sendiri waktu pertama kali ceritanya mau bergabung dalam film Jin dan Jun ini, waktu itu ceritanya gimana? Di calling. Iya, Semuanya Ya ada yang datang langsung action kan? Itu bilang promo jangan sama Clay Grigo. Enggak. Emosi saya naik kalau sama dia. Salah. Pasti di calling kan. Iya. Jadi perasaan dulu nih, maaf ya saya kalau ngomong sama Fahri, Fahri emang di film perannya rada-rada begitu, cuma Irdan yang bisa masuk. Beda. Nama Film Fahri rasanya gimana? Oke, ini baru nyambung. Jadi di awal aku gabung ke sini, aku juga sempat kaget karena kan enggak, ini bener, ini gue bener jawab. Ada film Jin dan Jun the movie-nya. Nah, sempat aku juga searching sebelum aku Jin dan Jun the movie. Terus aku sempat searching di Google tuh dulu siapa yang meranin, dulu aku belum lahir ternyata pas Jin dan Jun ada. Aku kan lahir 2004. Bener dong? Iya bener. Ya. Nah terus awal aku tiba-tiba di calling itu tiba-tiba disuruh casting kan. Nah disuruh casting ketemulah si Rebong. Oh ini mah satu sinetron juga dulu sama aku kan. Si Rebong kan sahabat aku dari kecil juga. Jadi sempet kaget terus aku penasaran sama Jinnya siapa nih. Saat itu belum tahu siapa. Belum tahu Jinnya siapa. Jadi aku penasaran di situ juga dan alhamdulillah ya udah gue jadi sahabatnya Jun kan. Akhirnya ketemulah dia juga teman baru aku juga. Lu kan Iya. Aku juga sempat kaget sama karakter si Fahri ini. Ya aku nggak terlalu bocorin karena kan kalian harus nonton. Ya, udah ketahuan lah di trailer karena aku orangnya pertama culun, kedua giginya udah kayak ini Freddie Mercury. Iya. Agak ke depan ya kan. Terus ketiga karakter ini tuh beda jauh sama aku. Gitu. Susah nggak sih memerankan sosok atau seseorang yang culun gitu? Di kehidupan nyata begitu juga nggak? Enggak, kalau susah atau enggaknya ya sebenarnya 50-50. Terus karena memang akunya passion untuk pengen sesuatu hal yang baru, akhirnya aku pengennya ya udah pertama ini kan karakternya culun terus pakai gigi terus pakai kacamata terus rambutnya agak kriwil gitu. Terus karakter aku di sini tuh pun pendiam, nggak yang terlalu bawel tapi aslinya bawel. Gitu maksudnya. Terus susah atau enggaknya itu sebenarnya aku sempet susah itu di gigi. Karena gigi dia kan ada gigi palsu. Iya. Gigi palsu terus dipakai kan. Nah, itu udah gitu gigi palsunya full di atas. Jadi aku harus biasain untuk pakai itu dan cara ngomongnya pun harus dibiasain. Jadi aku nggak bisa ngomong kayak gini. Sebenarnya pakai itu kalau nggak biasa. Nah, awal-awal aku pakai itu tuh sering jatuh, sering yang belibet segala macam. Terus aku disuruh untuk biasain pakai deh, kamu bawa pulang. Akhirnya aku bawa pulang. Setiap hari tuh aku ngomong pakai itu. Sempet gak boleh masuk rumah kan? Enggak dong. Ini siapa bukan nih? Gua. Enggak. Karena pakai giginya. Salah. Biasa aja. Nah, terus baru aku biasain dengan gigi itu. Agak susahnya di situ tapi setelah aku udah pakai itu beberapa bulan kan sempet pakai reading juga. Terus reading pun juga aku harus berpakaian culun segala macam. Jadi aku pengen emang mendalami karakter ini. Itu tadi tantangan Clay ya, gigi palsunya tuh suka copot-copot. Betul, kacamata juga harus aku biasain. Kacamata juga harus dibiasain. Kalau Alif sendiri tantangannya apa nih dalam? Lumayan banyak sih karena terus terang Jin dan Jun itu adalah film pertama Alif pribadi kan. Ini benar-benar pertama Alif terjun ke dunia film, layar lebar dan langsung dapat peran yang alhamdulillahnya pemeran pembantu utama yang selalu nempel sama peran utamanya kan dan benang merah itu selalu di hubungan kita bertiga kan. Jadi lumayan berat dan salah satu tantangannya adalah ini Alif minggu ini baru ini hari pertama Alif cobain pakai softline silinder. Jadi sebenarnya mata Alif itu -6 -8 karena kiri silinder 3,75 dan di film selama proses syuting 12 hari itu Alif bener-bener ya seperti seperti orang yang buta aja di set. Karena kita lepas kacamata, ketembak lampu. Jadi tantangan Alif adalah gimana bisa tahu ini kamera. Untungnya ada Ray sama Clay yang oke kita stand di sini kanan kiri sini kamera sini kita main. Jadi salah tantangannya adalah bisa beradaptasi dengan cepat di lokasi apalagi pace syutingnya lumayan cepat 12 hari. Dan juga ini kan look yang beda dari Alif yang gondrong sebelum Jin dan Jun Alif brewokan. Tapi begitu Jin dan Jun harus kumisnya hilang, jenggot hilang, kepala botak bersenti. Alif tuh sempat kaget pas cukur. Anehnya salahnya Alif pas cukur itu ketiduran Kak.
Jadi pas bangun-bangun astagfirullahaladzim, perasaan di jalannya gak ada peran Tatan ya kan. Itu Arif mirip banget Tatan bener kan. Iya lagi. Gue Pas di di sana. story juga tuh. Iya, jadi salah satu kan adalah ya itu siap-siap kaget kalau ngaca kemarin. Tapi yang berat ya di lokasi itu dari kita ada scene nyetir mobil juga kan kayak di trailer. Dan dia yang bawa mobil. Dia tuh beneran nyetir maksudnya. Jadi Arif beneran dengan mata -8 nyetir Mini Cooper, muterin harmoni. Dan dia juga sempat kayak klik ada motor nggak kiri. Iya. Kayak kode-kode karena kan Iya. samping dia juga di passenger seat. Kalau nabrak masih nggak apa-apa, cuman bawa Om Dwi. Nah itu yang Nah, agak berat. ada Om kan. Dwi juga. Ada senior di Iya. atas. Alif bilang kan ini film pertama. Film pertama. Enak gak main film? Ketagihan gak? Nah, Iya. Enak lah. Ih gimana? Apa sih enaknya? Itu siapa tahu saya juga bisa dapat. gitu ya. Karena hanya jadi host doang. Kalau kakak udah ngerasain belum followers 4.500 di Instagram? Iya. Tapi verified. Emang nggak? Kalau bukan gara-gara film. Kenapa 4.500? Followers 4.500 di Instagram. Cuman verified. Cuma verified. Iya sih. Kalau bukan gara-gara film, gara-gara apa lagi saya bisa verified? Berarti tiba-tiba verified. Nah, cuma tetap sakit, udah verified, cuma story gue yang 400. Ada pedih tuh saya. Yang nonton 4 oh beda. Tapi yang penting Tetap verified status ya. gitu ya. Telang biru. Iya. Waduh. Tapi enak lah main film karena Banget. pengen banget lagi karena yang tadinya cuma ngeliat Om Dwi di TV punya serial keren, Iya. sekarang malah bisa Benar. Malah lagi bisa ilmu, satu scene bareng. sharing deep talk soal kehidupan. Jadi ya pengen banget ketemu senior-senior lagi di film-film lain mungkin. Jadi kalau yang lain yang mau Instagram kayak verified, mainlah film. Harus jindanjut film ya. Harus Harus dilanjut dilanjut filmnya. Iya. Dilanjut di hati. Iya, Oh, iya. Terus kalau Clay sendiri gimana kan di sini juga kita melihat ada sedikit beberapa scene kayak perundungan gitu ya, Oh iya, fighting segala macam gitu ya, kan. bullying. Dan Clay juga posisinya adalah membantu pemeran utama si Jun ini yang dia ya beberapa kali ditekan oleh teman-temannya. Yes. Menurut kamu bagaimana mengenai fenomena bullying saat ini ya? Apalagi kan zaman sekarang ada kasus-kasus yang lagi viral tuh tentang perundungan anak muda gitu ya. Iya, yang satu ngehajar yang satu gitu. Tapi film kita belum tayang. Film takutnya bocor. Iya, Udah film kita belum bocor. tayang, jangan salah ngomong. Enggak, Mas. Ini juga homeschooling. Oh iya, lu juga kan yang homeschooling. Dia mau Homeschooling. dibully sama siapa? Masa Tapi- dibully sama orang rumah sendiri? Iya, masa mau bully sama Atau guru homeschoolingnya gitu Tapi ya. nggak apa-apa, mungkin Iya, aku iya, jawab iya. sedikit kali ya Iya, kalau oke. untuk pembullying. Kamu jangan kurang ajar, tak tunggu di halaman ya. Kan emang kita kalau pulang pasti Emang ketemu di iya. halaman. Mau dibully sama siapa lagi? Di palaknya di halaman Iya, rumah ya betul. gitu kan. Kalau Iya, untuk iya. bullying ya, untuk aku itu cuma orang-orang yang lemah. Aku juga nggak terlalu suka sama orang yang bullying karena untuk apa juga untuk membuli orang. Karena mungkin dia irinya tuh, oh dia bisa ini tapi gue nggak bisa ini. Oh gue ajak ribut kali ya, itu kan udah pembullying ya. Jadi apapun itu, menurut aku yang orang yang bully ke orang juga itu sebenarnya nggak perlu. Untuk apa juga? Nah untuk itu film Jin dan Jun ini ada ya. Itu. Masuk tuh sama filmnya. Iya gitu. Nah kalau Alif sendiri waktu sekolah dulu apa termasuk orang yang bagian orang yang unpopuler atau malah populer atau biasa aja di sekolah biasa? Kalau saya jawab populer, narsis banget dong. Oh gitu ya. Tapi ya alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa zaman sekarang kan pada narsis pede-pede. Iya, benar. Gitu nyetir Harley gitu kan. Enggak, maksudnya kan ada Enggak. temen gua punya Harley di rumahnya. Nyetir, enggak Oh. apa-apa kan dia. Iya kan? Tolongin gua apa kalau udah kayak gini jangan. Yang mana tuh? Iya. Yang Ada punya Harley. Saya alhamdulillah populer di sekolah. Alhamdulillah. Karena terus terang SMA tuh SMP sih udah ketua OSIS. Oh, Iya. SMP Alif wow. tuh SMP ketua begitu. OSIS, OSIS SMA ternyata Alif. SMA Iya, itu iya. Alif ketua MPK. Di atasnya OSIS Iya, dan iya, juga iya. aktif di band dan alhamdulillah kan Alif stand up-nya udah dari kecil jadi lumayan yang ya dikenal lah kalau di sekolah. Gitu ya. Nah kalau Clay sendiri pelajaran apa yang bisa diambil teman-teman nih dari film Jin dan Jun ini kalau mereka nonton? Pelajarannya adalah kalian harus nonton terus. Waduh, enggak ya. Enggak. Jadi pelajaran Lu bisa jawab. Lu bisa jawab. memang gue nggak lucu ya. Bukan gak lucu, yang penting nyambung kan. Iya. Maksud Ini lah hubungan Irdan sama Fahri kak. Iya, iya. Ya kadang kita di bingung lokasi ini emang dia. kita selalu kayak gini. Ini lagi jadi klaim, lagi jadi Fahri sih kita tuh kan Bingung. bingung. Sama-sama bego ya. Bukan, Enggak. ya nyambung, yang penting nyambung aja. Iya, iya, iya. Bisa. Pelajaran untuk kalian semua yang bisa diambil adalah jangan pernah membuli. Yang penting kalian harus nonton. Beb.
Oh, dilempar ke saya. Jadi belajar bisa dari film Jin dan Jun adalah kalau kalian mau datang ke bioskop sama keluarga, sahabat, sama mungkin sama pasangan, di Jin dan Jun kalian bisa belajar bahwa ada yang lebih penting dari harta dan segala macam, itu menjaga hubungan sama pasangan, sama keluarga, sama teman, bahkan sama musuh kalian juga kalian bisa ngejaga hubungan yang baik karena pasti ada manfaatnya sebenarnya di balik itu semua. Iya, di sini aja antara Fahri dan Irdan di di filmnya dan juga di kehidupan nyata kayaknya kompak banget. Kompak apa sih kalian bertiga gitu di kehidupan nyatanya? Ih kok kalau dibilang kompak ya? Kacau. Kacau banget, kita udah kayak sebelum syuting aja nih, kita benar-benar yang bertiga terus. Atau sebelum ada kita tag film itu, kita tuh bonding dulu. Kayak bertiga nih kita selalu keluar nongkrong. Atau kayak keluar main ini yuk biliar bertiga, benar-benar yang kita harus klop bertiga gitu loh. Biar chemistry-nya dapet di film ini. Dan mungkin kenapa kita bilang bondingnya kuat banget mungkin ya, untuk beberapa cast di sebuah produksi gitu butuh bondingnya seminggu 2 minggu. Tapi kan kita percaya cast bonding paling hebat tuh adalah kalau ketemu satu frekuensi kan. Betul. Nah beruntungnya sama Clay sama Rebong nih kita punya frekuensi yang sama dari segi tontonan, segi musik, segi bercandaan, segi game, main game itu kita sama semua. Jadi secara bonding sih aman banget. Dan ya beruntungnya kita bertiga nih suka saring serang-serangan gitu, bercanda. Jadi kalau tadi ada yang lihat saya Clay bercandanya kayak bully-bully, itu udah bondingan kita aja emang. Gitu. Seneng aja, Clay seneng lihat saya diledekin, saya seneng lihat Clay diledekin, kita seneng lihat Rebong diledekin gitu aja. Jadi memang sekompak itu ya antara ya di film juga, di real life juga, di real life juga gitu ya. Nah kalau misalnya posisi dari sosok Irdan ini, Alif mungkin bisa spill sedikit ke kawan-kawan akurat yang sebelum nonton, posisinya di film ini dia karakternya seperti apa sih? Sedikit. Posisinya Irdan di film ini adalah sebenarnya kan backgroundnya si Jun, Irdan dan Fahri adalah anak-anak yang dapat beasiswa kan di sebuah sekolahan gitu. Nah jadi kita adalah 3 anak miskin yang lain 2-nya ini dibully nih. Tapi karena Irdan badan paling gendut, paling botak, Irdan tuh tengil sendiri. Tapi mantar giliran ya kabur juga. Cuman Irdan tuh termasuk orang yang berani aja dulu, tanggung jawabnya mau kemudian. Iya, ngomong aja dulu, tengil aja dulu, berisik aja dulu, gombal-gombalin aja dulu. Karena soalnya gitu ya, belakangan aja Irdan tuh sosoknya itu tuh tengil, banyak ngomong, tapi nggak mikir panjang. Nah itu tuh Irdan tuh. Nah aku di belakangnya dia itu lebih ke yang pendiam. Pendiam yang cuma kayak ikut-ikutan iya gitu loh. Kayak dia ngomong apa ya aku cuma nyamber aja udah, padahal nggak tahu membahas apaan gitu, nggak jelas emang. Kalian kalau punya Om Jin mau minta apa? Berapa permintaan nih? 1 aja? 1 atau 3? 1 aja. 1 doang. 1. Saya kalau punya Om Jin saya pengen minta pasangan yang bisa makan pop mie tapi garpunya nggak patah. Waduh. Itu susah tuh. Emang susah ya? Susah tau kalau masak pop mie pasti garpunya selalu patah kan Kak? Kan dia kepotek dulu gitu Clay. Ya lu nggak pernah makan pas produser. Emang apa kelebihannya cewek yang dia makan mie-nya nggak harus? Kakak nggak pernah ngerasain aja pacaran makan pop mie garpunya patah, akhirnya pakai apa? Pakai tutupan itu yang aluminium. Panas Kak. Dia pernah ngerasain. Itu kelebihannya kalau. Iya unik juga ya. Kalau aku apa ya? Sedih sih sebenarnya. Enggak sedih. Maksudnya mungkin aku minta orang tua aku kembali lagi ke dunia mungkin kali ya. Karena kan aku udah nggak punya orang tua. Ada rasa kangen aja sebenarnya sih dengan yang dulu ada orang tua terus tiba-tiba berubah sekejap gitu. Gitu. Makanya film Jin dan Jun ini ada ya untuk itu tadi ya, bisa ditonton bareng keluarga. Betul, itu dia. Kan masa-masa kembali memori sama keluarga. Aku kemana-mana juga udah nggak ada orang tua gitu kan. Sesimpel orang tua bisa nostalgia, nah anak-anaknya dapat pandangan baru, refreshing baru, dapat sebuah engagement yang baru dan insight yang baru dari film Jin dan Jun movie ini. Gitu. Nah itu tadi mungkin ya keseruan dari film Jin dan Jun. Diceritain begini aja jadi kayaknya pengen cepet nonton. Asli. Gitu ya. Besoknya tayang gitu ya. Nah tayangnya tanggal berapa nih? Tayangnya adalah 20 April 2020. Gitu ya. Jadi jangan lupa buat kawan-kawan akurat semua nonton film Jin dan Jun 20 April 2022 gitu. 2023. Kakak nonton udah setahun di bioskop. Kakak setahun di bioskop ngapain? Ternak popcorn.
Oke, 2023. Ya, jadi bener-bener kawan akurat di sini rame banget, berubah jadi suasananya ya karena ada Alif dan juga Clay. Dari kita tim akurat mengucapkan terima kasih buat MVP Pictures yang udah datang ke akurat. Terus buat Alif dan juga Clay yang udah meluangkan waktunya datang ke studio kita gitu ya. Semoga film Jin dan Junnya sukses. Amin. Dan juga antusiasme masyarakat terhadap film yang ya ada fantasi komedi ini, gitu ya, bisa tinggi dan juga bisa diterima banyak kalangan gitu ya. Betul. Jadi menuhin bioskop ya sekarang. Karena wajib semuanya nonton ya. Harus nonton semuanya. Nah itu tadi kawan akurat perbincangan aku bincang kreatif bersama dengan cast dari film Jin dan Jun. Sampai jumpa di bincang kreatif berikutnya gitu. Saya Ratu Tiara dan juga ada Clay di sini, ada Alif. Sampai jumpa. Dadah. Salam bioskop.